kenapa misalnya saya menolak gitu. Karena kalau misalnya saya berpikir dari anggaran, maka kegiatan itu tidak akan pernah berjalan gitu. Nah, sementara di pemerintah kalau tidak ada anggaran maka tidak ada kegiatan gitu. Karena saya masih merasa posisi pengayom dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, posisinya masih seperti IO gitu. Tidak punya keberanian mereka. Program yang digali oleh pemerintah contohnya melalui Dewan Kesenian dengan salah satu programnya misalnya Kibar Budaya. Apakah Kibar Budaya itu sedang berproses sekarang? Enggak. Nunggu dulu nanti ada anggaran baru proses. Kan konyol gitu. Terus kalau anggarannya nggak turun, nggak ada Kibar Budaya. Kan jadi konyol. Kang Amang S. Hidayat. S-nya apa sih, Kang? S-nya itu sebenarnya S-nya itu sudah lama saya pupus gitu ya. Itu nama warisan dari orang tua. Jadi S itu sengaja saya tutup gitu. Jadi Amang tukang S gitu. Jadi rahasia ya? Rahasia lah. Seorang pun dari yang tahu itu. Ya, tidak ada yang tahu. Gitu. Kang, sejak kapan Akang berkesenian? Kalau saya sejak mengawali berkesenian itu ya sebenarnya dari mulai SD ya saya sudah mulai aktif di sanggar, jadi ikut latihan calung gitu ya, ikut juga latihan kayak latihan drama gitu di madrasah atau di pesantren. Latihan diawali dari situ sih. Nah, prinsip hidup mana yang Akang pilih? Berkesenian untuk hidup atau hidup untuk berkesenian? menurut saya dua-duanya jadi relevan gitu ya. Kalaupun pada giliran saya tidak menampilkan diri bahwa dari berkesenian ini saya mendapatkan sesuatu gitu ya. Di antaranya misalnya saya dapatkan relasi pekerjaan untuk saya. Itu dari kesenian. Ya di antaranya ketika saya punya lahan usaha, banyak teman-teman kesenian yang merespon gitu. Kebutuhan saya misalnya memesan produk yang saya buat gitu. Nah, jadi artinya kalau hidup untuk berkesenian atau kesenian untuk hidup, menurut saya dua-duanya relevan gitu. Relevan itu. Cuma kalau misalnya kesenian itu dijadikan khusus lahan untuk hidup, ya salah, baru salah. Karena di kesenian itu cuma musiman gitu. Ya diantaranya misalnya kalau saya katakan bagian dari musiman. Kadang-kadang kan kita diundang untuk upacara adat, di pernikahan gitu. Nah itu ada bagian yang pada akhirnya ada rezekinya dari situ. Tapi itu tidak dijadikan bagian pokok. Itu hanya selingan saja di tengah-tengah pekerjaan lain saya gitu. Kadir tinggal di jajaran mana tak? Diin, kita mau dah beser. Ampun, nurun batur wae ku pamah, mau ada jakatnya. Cobaan istri itu tamat anu tara anu kahiji insyaallah oke pangpangna dina dinten minggon oke 2 putaran udah salah ayo lupa seniman atau adalah yang anti bantuan dari pemerintah, benar kan? Ya sebenarnya sih itu ya stigma dari orang ya, sah-sah saja. Saya cenderung menolak itu setelah perjalanan sanggar atau perjalanan teater Bolon yang panjang itu, akhirnya saya dapat pengetahuan bahwa program-program yang diluncurkan oleh pemerintah itu cenderung kita diposisikan sebagai ladang perahan gitu ya. Ya jadi pada akhirnya program yang dipaksakan oleh yang diagendakan oleh pemerintah itu terasa menjadi sebuah paksaan gitu bagi kelompok. Dari situlah saya mulai beritikat bahwa saya menolak gitu program-program seperti itu gitu. Awal-awalnya ya sama seperti kelompok-kelompok lain, bahwa saya juga bekerja sama dengan pemerintah gitu. Artinya segala kegiatan itu saya sosialisasikan ke pemerintah gitu. Merespon juga program pemerintah. Nah setelah perjalanan yang panjang, akhirnya kami tahu bahwa tidak selamanya program yang diadaptasi dari program pemerintah itu menjadi sesuatu gitu. Bahkan cenderung akhirnya itu program itu jadi program instan. Ya, setelah tahu seperti itu akhirnya saya menyatakan diri bahwa saya menolak program-program dari pemerintah gitu. Ya, termasuk di dalamnya ya program-program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan. Ya, karena banyak yang tidak relevan gitu. Misalnya kalau di Dinas Pendidikan itu kan ada FLS 2N gitu ya.
itu kan cenderung program yang dipaksakan, seolah-olah anak harus berprestasi gitu, dan prestasi itu tidak pernah dididik menjadi bagian dari kurikulum. Contohnya misalnya ada lomba tari, lomba pupu, lomba baca puisi, itu cenderung siswa itu dididik karena dibawa ke sanggar, bukan hasil produk dari dunia pendidikan formal gitu. Jadi misalnya kalau ada perpisahan, kita digiring untuk membuat sebuah pagelaran, yang pagelaran itu dikasih waktu cuma 2 minggu, 1 minggu gitu, jadi instan, dan itu bukan produk dunia pendidikan gitu, akhirnya menjadi produk pendidikan luar sekolah gitu, jadi pendidikan dari sanggar. Nah, dari situ saya sering menolak karena apa? Kami ditarget pada gilirannya, misalnya untuk event tertentu harus menghasilkan karya yang bagus, sementara di sekolahnya sendiri tidak ada pembekalan gitu dengan benar gitu. Saya jadi guru misalnya di beberapa sekolah itu, guru kesenian. Saya mau mengajar kalau misalnya tidak berbenturan dengan bidang pelajaran yang lain. Misalnya gini, kenapa saya punya pikiran seperti itu? Contohnya kita latihan gamelan gitu di sekolah SD atau SMP bahkan SMA. Kadang-kadang kita dianggap bumerang gitu. Kenapa misalnya saya menolak gitu? Karena kalau misalnya saya berpikir dari anggaran, maka kegiatan itu tidak akan pernah berjalan gitu. Nah, sementara di pemerintah kalau tidak ada anggaran maka tidak ada kegiatan gitu. Kan konyol gitu. Nah, dari situlah makanya aktivitas yang kami pilih pada gilirannya tidak bersandar pada program yang diadakan oleh pemerintah gitu. Seperti itu gitu. Tapi bukan berarti akan lantas menilai teman-teman seniman atau budayanya yang lebih senang mengorek-ngorekkan anggaran dari pemerintah. Mereka berkegiatan, apakah itu tidak lantas mendowngrade mereka sebagai seniman kan? Oh enggak, kalau itu masalah pilihan. Artinya gini, ada teman-teman misalnya yang kalau sekarang itu ada Dewan Kesenian, dan saya kebetulan menolak itu Dewan Kesenian. Nah, bagi saya itu pilihan. Kalau mereka memang paham dan mungkin juga sudah memahami gitu bahwa program itu relevan dengan kegiatan sanggar mereka, silahkan gitu. Kenapa saya sendiri menolak itu? Itulah yang menjadi pilihan, bahwa saya tidak menjudge bahwa teman-teman yang mengikuti kegiatan di pemerintah, silahkan, itu pilihannya sendiri gitu. Nah, kalaupun misalnya kenapa saya tidak memilih itu, karena saya melihat celah yang justru menjadi bagian dari aib itu gitu. Ya, aib itu diantaranya itu, bahwa kita hanya jadi perahan. Ya, contohnya misalnya gini, kalau ada acara top misalnya, Tasik Oktober Festival, kita hanya didanai, dan dana itu dialas gitu. Contohnya misalnya, untuk satu kelompok dikasih 1,5 juta untuk pagelaran di panggung A atau panggung B atau panggung utama gitu, dikasih. Sementara kita sendiri tidak pernah dikasih waktu untuk proses gitu. Kesenian itu menjadi instan. Nah, asal tunjuk saja, karena pemerintah dikejar oleh limit waktu dan limit anggaran. Anggaran harus habis, kasih anggaran, dan akhirnya pertunjukan asal-asalan. Kan seperti itu. Nah, terus yang kedua, kenapa saya tolak lagi misalnya kegiatan yang sifatnya bantuan pemerintah seperti itu? Ya, kalau misalnya kita orientasinya dengan bantuan dan tujuan utamanya salah satunya adalah nanti ada pertanggungjawaban atau LPJ, sementara anggaran itu memang tidak akan pernah mencukupi gitu. Nah, akhirnya ya kita sendiri yang akan kedodoran memaksakan target anggaran yang ditentukan oleh pemerintah, yang pada gilirannya anggaran itu sendiri tidak pernah kita ketahui berapa besaran sesungguhnya. Tuntutan pertama misalnya yang saya tuntut dari pemerintah itu kan mestinya ini zaman keterbukaan. Kenapa tidak seperti misalnya dana desa gitu, dipajang saja gitu. Ya, untuk anggaran misalnya teater nih sekian, sastra sekian, atau apa gitu, pajang saja. Nanti alokasinya di situ diarahkan untuk apa. Nah, sekarang jangankan dipajang di berupa baliho gitu seperti anggaran kelurahan, anggaran desa. Ya, untuk anggaran event tertentu kita hanya dapat bagian atau dikasih bagian dengan dana yang ditentukan oleh mereka. Atas kelas mata kogi kudu bangor tuh. Ya, kelas 1 sasam, kelas 2 sasam gitu. Aduh. Lah, 2 kali. Iya 2 kali, yuk. 2 kali. Terus yuk. Anu luhur, air lautna 2an. Terus eta. Sekarang kalau bicara soal lain, yang terlihat di permukaan itu ada terjadi pengkubuan, kubu ini, itu akan itu sehat gak sih kan? Menurut saya penting, justru saya berharap kubu itu seperti itu. Karena kalau tidak ada kubu gitu ya, istilahnya gini lah,
kita kalau di prinsip saya, kalau orang satu kubu, katakanlah misalnya kubu 1 di Dewan Kesenian, kubu 2 di luar Dewan Kesenian. Nah, kalau misalnya yang di Dewan Kesenian itu tidak memiliki kubu lain yang ada di luar, itu nyaris tidak ada kontrol. Nyaris tidak ada kontrol bahwa ketika mereka dengan misalnya kita berada di luar, itu bagian dari kontrol buat mereka. Kalau mereka pahami dengan benar, jangan dianggap sebagai musuh gitu. Karena di kesenian memang saya sudah biasa main ke gedung kesenian, ke teman-teman yang ikut di program pemerintah. Ya, saling ngasih masukan gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk ikut kegiatannya ya nanti dulu. Alasan kami menolak begini, alasan mereka masuk juga punya alasan tersendiri gitu. Nah, dari situ kita bisa saling kontrol. Tapi kalau sekarang misalnya kita digiring untuk bersatu bersama-sama menggiring, ya itu tadi, eventnya harus jelas. Sekarang kan bukan event. Yang ada itu pagelaran yang dipaksakan. Event besar namanya Tasik Oktober Festival. Tapi apakah Tasik Oktober Festival itu disosialisasikan selama setahun? Enggak. Oktober pertengahan, Oktober 1 minggu lagi baru kita dikasih tahu. Terus konyol gitu. Konyol menurut saya. Saya pernah di Oktober Festival yang saya ikuti terakhir. Itu saya sampai didatangi oleh Kadis Dinas Pariwisata itu ke rumah. Terus juga dari kabagnya ke rumah sampai ke 5 kali sampai menyusul ke sekolah. Terus juga tanpa saya ketahui saya pernah dikasih duit dengan ditandatangani oleh guru-guru di sekolah, bukan ditandatangani oleh kelompok teater bolon, oleh pengurus teater bolon, oleh sekolah ini dikasih duit. Terus juga tiba-tiba di luar pengetahuan kami kostum disewakan sama anak-anak padahal kami gratis. Terus uangnya saya kembalikan itu dengan cara saya buang gitu ke depan salah satu toko pemerintahan itu, saya buang. Kalau tidak diambil nanti saya bakar. Saya sampai ngomong gitu di Masjid Agung gitu. Itu di panggung? Di panggung di depan Masjid Agung. Terus setiap panggung saya tunggu mudah-mudahan itu nanti ada IO yang kecewa. Saya tunggu. Karena apa? Memang ini harus dibongkar gitu. Sikap Akang seperti itu apakah tidak lantas dimusuhi oleh teman-teman seniman yang lain atau budayawan yang lain? Ya resiko dong. Itu pilihan. Dan saya selalu katakan gitu. Saya tidak pernah ngomong dengan komunitas di belakang layar. Saya selalu ngomong di teman-teman kesenian. Saya sampai pernah berpikir seperti gini, kelompok mana sih yang belum pernah bertengkar dengan saya? Adu konsep. Bahkan di lingkaran sanggar saya sendiri, misalnya di Sanggar Sastra, itu hanya 1-2 orang yang belum nggak pernah bertengkar dengan saya. Itu karena persoalan prinsip gitu, persoalan pilihan. Ya kalau misalnya pilihan dalam pengertian pilihan proses. Ya kalau tidak berani ambil resiko untuk seperti itu, terus ya karena misalnya perasaan pertemanan atau solidaritas, ya tiba-tiba prinsip kita jadi lentur, menurut saya ya berhenti aja berkesenian gitu. Apa sih yang Akang perjuangkan, Kang? Ya itu tadi, bahwa saya ingin berkesenian dengan konsekuensi yang jelas, aturan main yang jelas. Kalau misalnya saya lemparkan ke pemerintah, kalau membuat sebuah event dan event itu diberikan kepada sanggar, maka sanggar itu hasil dari verifikasi. Program itu hasil dari sosialisasi. Ya, jadi sebaik-baiknya nanti pagelaran itu akan terukur. Seburuk-buruknya pagelaran itu akan terukur gitu. Karena prosesnya jelas dan itu nanti akan menjadi habit yang baik gitu, menjadi bahan pelajaran, menjadi tolak ukur gitu. Nah, sekarang kan enggak. Gitu. Nah, kerinduan karena saya sudah jengah gitu. Terlalu sering melihat event-event seperti itu gitu. Ya akhirnya pertanyaannya kan misalnya berbalik. Terus event yang seperti apa yang dibutuhkan? Event seperti apa yang kamu buat? Makanya saya mengikuti event kerakyatan aja. Ya, kalau mau kita sportif, pemerintah misalnya, apa bedanya sih kegiatan Agustusan dengan event yang diadakan oleh pemerintah? Agustusan kan inisiatif masyarakat tidak kurang meriah gitu. Bahkan bisa dikatakan lebih meriah. Sampai di tiap RT ada gitu kan, dan itu luar biasa event itu gitu, dan isi kontennya juga bermacam-macam gitu, dan nyaris tanpa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, anggaran inisiatif dari rakyat gitu. Udunan ya udunan itu gitu. Lantas apakah itu alasan yang membuat Akang tidak mau bergabung dengan Dewan Kesenian? Sampai hari ini saya bertahan di situ karena saya masih merasa posisi dalam pengertian bukan posisi aktivitas keseniannya, posisi pengayom dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, posisinya masih seperti IO gitu.
gitu. Tidak punya keberanian mereka. Kenapa saya anggap tidak punya keberanian? Mereka itu sebenarnya kan punya aturan main, punya hukum. Kenapa sih tidak berani memverifikasi kelompok gitu? Kan terlalu banyak yayasan goib gitu. Ya, saya katakan yayasan goib ya jelas. Banyak kelompok yang tidak punya sekretariat. Banyak kelompok yang tidak punya orientasi anggota gitu. Banyak kelompok yang nyaris tidak punya peralatan gitu. Mereka dapat bantuan anggaran. Ya, jelas ada. Kalau aktivitasnya di situ otomatis sudah ada subsidi. Ya, karena ada listnya. Misalnya rumpun sastra ada berapa kelompok, otomatis ada subsidi. Rumpun teater, rumpun apa. Dan saya tidak memonis bahwa mereka itu tidak punya sekretariat atau tidak. Cuma kenyataannya seperti itu. Nah, untuk menghilangkan kecurigaan itu, jalan terbaik diverifikasi dong gitu. Nah, gitu kan. Coba kalau sekarang mau bertanya, di mana sih list mana? Tanya, tolong aja tanya ke Dinas Pariwisata. Tanya mana list kelompok teater. Setelah itu dengan alamat dan komplit sekaligus dengan jadwal pertemuan harian atau misalnya mingguan atau bulanannya. Nyaris tidak ada listnya itu. Gitu. Terus bagaimana kalau ada nanti kunjungan orang dari luar? Ya, katakanlah kunjungan yang misalnya penelitian, kunjungan untuk melihat pertunjukan. Itu kan Berarti kalau begitu yang bermain kotor seniman sendiri dong, Kang? bukan, justru seniman diarahkan untuk bermain kotor karena dibiasakan oleh program pemerintah. Akhirnya kan karena ini menurut saya merasa saya tidak masuk ke lingkaran itu. Makanya event yang saya buat adalah event di tengah masyarakat dan merespon event masyarakat tanpa orientasi misalnya program taruhlah melalui musrenbang. Nah, dengan cara seperti itu otomatis program yang digali oleh pemerintah, contohnya melalui Dewan Kesenian dengan salah satu programnya misalnya Kibar Budaya. Apakah Kibar Budaya itu sedang berproses sekarang? Enggak. Nunggu dulu nanti ada anggaran baru proses. Kan konyol gitu. Terus kalau anggarannya nggak turun, nggak ada Kibar Budaya. Kan jadi konyol gitu. Terus orientasi kegiatan yang mereka buat atau komunitas yang mereka buat. Nah, akhirnya tergiring bahwa aktivitas kesenian itu akhirnya ya karena terbiasa mendapatkan anggaran, akhirnya manja kan seperti itu. Makanya saya berada di luar mereka gitu. Kalaupun mereka itu pilihannya seperti itu dan mengatakan kami berproses di luar anggaran pemerintah, ya silakan, lebih bagus. Tapi sehari ini saya melihatnya seperti itu gitu. Bergerak kalau ada anggaran. Ada anggaran. Keadilan sosial. Nasib beras ngutang tanah, ngutang air, ngutang tanah air, air mata tanah air mata. Nasib beras utang. Keadilan sosial, maaf, stok habis. Bunga bunga tumbuh di bank negara. Bunga berbunga-bunga, bunga kuncup di bank swasta. Bunga berbunga-bunga, bunga mekar di kantong rentenir. Keadilan sosial, maaf, stok habis.